Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hanya dilakukan oleh orang-orang pengecut. Orang yang harusnya dicintai dan dilindungi malah dijadikan sasaran kekerasan. Dugaan kasus KDRT yang diterima oleh Lesti Kejora yang menurut laporannya dilakukan oleh suaminya sendiri, Rizky Bilar, harus segera diproses. Apalagi menurut polisi sudah mengantongi bukti-bukti kuat, sudah seharusnya Rizky Bilar segera ditahan. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Saya tidak terlalu mengikuti kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Drama cinta hingga pernikahan tak tertarik menonton, apalagi memberikan komentar sebelum ini. Namun soal kasus KDRT yang sekarang ramai dibicarakan dan menjadi perhatian publik, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bukan soal Lesti Kejora dan Rizky Bilarnya, siapa pelaku dan korbannya, tapi kasus-kasus kekerasan harus kita lawan bersama-sama. KDRT adalah kejahatan. KDRT bukan gurauan. Bukan seperti omongan Rizky Bilar yang pernah memplesetkan kepanjangan KDRT menjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Kekerasan adalah kekerasan dan hanya dilakukan oleh orang pengecut. Kelakuan Baim Wong dan Paula yang menjadikan KDRT sebagai konten prank juga harus dikecam. Kita mendukung polisi terus memeriksa Baim dan Paula karena menjadikan KDRT sebagai candaan. Ancaman hukuman bagi pelaku KDRT juga termasuk berat. Apabila korban menerima kekerasan sampai jatuh sakit atau luka berat, ancamannya paling lama bisa 10 tahun penjara. Sebagai pasangan yang menjadi pusat perhatian publik, semestinya Rizky Bilar bisa memberikan contoh yang baik. Apalagi ia bisa disebut hidup dari tontonan publik. Dari sisi pemberitaan hingga konten, semestinya memberikan asupan yang positif bagi publik. Tindakan Rizky Bilar saat ini pun bisa disebut bunuh diri. Perlakuan kekerasan apalagi terhadap perempuan, khususnya pada istrinya sendiri, sangat sulit dimaafkan. Belum hukuman pidana dijatuhkan, sanksi sosial pun dari publik sudah dimulai. Meskipun menikahi Lesti bukan berarti Rizky bisa memiliki sepenuhnya dengan penuh egois, apalagi dikaitkan dengan kasus kekerasan. Bagaimanapun Lesti Kejora bisa dilihat sebagai simbol perjuangan gadis Sunda, Jawa Barat yang merangkak dan berjuang hidup dari bawah. Perjuangan yang tak mudah sehingga mengundang simpati banyak orang. Kalau benar pengakuan Lesti yang menerima kekerasan dari Rizky, kita juga tercengang dan ikut geram. Dikatakan Bilar sangat emosional. Dia mendorong, membanting Lesti ke kasur dan mencekik leher Lesti sehingga terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut katanya dilakukan berulang-ulang. Katanya juga perlakuan yang sama kembali terjadi pada pagi harinya. Rizky Bilar berusaha menarik Lesti Kejora ke arah kamar mandi. Ia pun katanya membanting sang istri ke lantai berulang kali sehingga tangan kanan, kiri, leher dan tubuhnya merasa sakit. Lesti pun akhirnya dirawat di rumah sakit. Istri sendiri kok di smackdown. Padahal tubuh Lesti lebih mungil. Kalau mau kelahi harusnya Rizky cari lawan yang sepadan. Yang perlu diingat, KDRT tidak hanya soal kekerasan fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan bahwa
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan serta melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT tidak bisa dibela dengan alasan mengurusi rumah tangga orang lain atau memperbincangkan gosip dan aib kehidupan rumah tangga orang lain. Bukan, KDRT tidak bisa dipahami seperti itu. Yang saya heran, polisi juga terlihat lamban mengusut kasus ini. Katanya sudah mengantongi bukti, baik hasil visum dan CCTV dan hal-hal yang lain. Tapi kenapa kekerasan ini seperti dibiarkan sehingga menjadi drama di tayangan-tayangan infotainment? Kita harus menolak kekerasan, sekaligus tayangan-tayangan yang berkonten kekerasan. Harusnya kasus dugaan KDRT Rizky Bilar ini cepat-cepat ditangani dan diproses. Sebagai penutup, saya ingin mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.